babyku, selamat datang kembali di Baby Talk, Bebas Bicara Talk Virtual Edition. Excited banget deh karena episode kali ini kita udah kedatangan tamu yang pasti ditunggu-tunggu banget sama babyku di rumah. Dan menariknya kita akan ngobrol-ngobrol soal singleness dan self-love. Yuk kita langsung ngobrol sama seorang Luna Maya. Hai Virgo. Sesama Virgo ya, Bo. Hai my fellow Virgo. Thank you banget loh Luna Maya udah mau mampir ke Baby Talk walaupun secara virtual kita ngobrol-ngobrol ya babe. Jadi Baby Talk itu artinya adalah bebas bicara talk. Jadi di sini kita bebas bicara apa aja. Asik. Ngomongin seorang Luna Maya, kalau misalkan netizen kayak searching kayaknya yang dikepoin mereka tuh adalah kehidupan percintaan, lika-liku percintaan. Iya nih. Emang kayak apa sih percintaan seorang Luna Maya sekarang? Lo mau cerita nggak? Apa garis besarnya aja gitu atau gimana? Gue nggak apa-apa, gue jujur aja gitu kayak. Ya mungkin juga dengan keadaannya ya, Beb, dengan namanya pandemik ini ya, distancing ya. Social distancing ini. Social distancing literally ya. Tidak hanya di dunia beneran maya, di dunia nyata dan di dunia kehidupan yang lebih nyata. Distancing banget gitu. Jadi aka anyep. itu namanya kenyataan, Beb. Pahit kadang-kadang sih ya. Gue berharap ya di awal tahun ini ya, gue tuh berharap bahwa this is going to be the great year, the perfect year for me to find love. Oh. Angka cantik kan, maksudnya kayak orang-orang kan kayak 2020 angka cantik pasti this is like life changing, tapi ternyata beneran life changing juga sih. Bener. Kalau menurut gue sih untuk gue tahun ini tuh ternyata definisi mencari apa ya, pasangan atau seseorang yang akan gue cintai itu adalah ternyata bukan orang lain melainkan diri sendiri sih. Ya. Yang waktu manis. Iya, yang selama ini gue nggak pernah berpikir gue akan bisa mengerti self love. Selama ini gue nggak pernah mengerti omongan orang tuh kayak you have to hargain diri lo, value yourself. Gue nggak pernah mengerti kata-kata itu gimana caranya orang gue bahagia kalau gue membahagiakan orang lain, apalagi orang yang gue cintai. Itu tuh selalu dalam pikiran gue terjebak dengan apa ya? Dengan pemikiran bahwa gue akan bahagia kalau orang yang gue cintai bahagia. Dan which is itu bodoh gitu loh. Jadi gue baru mengerti nih. Jadi mungkin diajarin 2020 ini dengan pandemik ini di slap on your face gitu. Hey, wake up girl. Gitu kayak ganti perspektif. Iya, jadi menurut gue ya tahun ini tuh ya ekspektasi gue sih gue pengennya ketemu orang yang gue bisa share a lot of things together gitu. Tapi dengan situasi kayak gini akhirnya gue dituntut untuk benar-benar lebih egois, dalam artian untuk lebih go back, mundur sedikit. Coba lo lihat di depan lo, lihat diri lo gitu lo. Coba deh bikin diri lo lebih konten lagi tanpa harus ada bantuan orang lain gitu. Dan karena gini, karena menurut gue juga kalaupun sampai amit-amit ya, gue tidak seperti kebanyakan banyak orang yang nantinya akan berpasangan gitu, tidak akan membuat hidup gue less meaning, tidak less meaning itu artinya akan tetap berharga walaupun menurut orang kita nih pincang gitu loh dek gitu kan. Tapi menurut gue sih ya just enjoy the ride gitu loh, just enjoy whatever. I don't know, di depan kita nggak pernah tahu. Tapi gue selalu sekarang berpikirnya gue tuh pengen hidup untuk hari ini aja gitu. Gue mikirin hari ini deh gimana gue harus bekerja dengan baik. Of course kita punya plan ke depan tuh ya kita pikirin, kita coba tata. Tapi kayaknya
yuk kita lewatin hari ini se-meaningful mungkin, sebaik mungkin, sepositif mungkin, seberkah mungkin, seikhlas mungkin ya hari ini, karena momennya hari ini, kita nggak tahu besok. Jadi dengan seperti itu langkah gue tuh jadi lebih mudah, jadi orang ngerasa kayak gue ngerasa gue nggak kesepian gitu loh. Ya sebelum tidur mungkin ada sedikit momen-momen sepi juga ya Bo gitu kan pengennya ya ngobrol lama-lama gitu, atau setidaknya bisa dinner cantik gitu ya. Ya adalah momen-momen sepi, tapi setidaknya setelah gue melihat ke belakang seharian, oh I did a lot of things yang baik juga gitu. Ya dong. Dan I'm happy gitu. I mean I'm not gonna lie, of course I want to have somebody, someone I can share with, like pulang kerja gitu kayak aduh hari ini gini-gini, we're longing for that right gitu. Virgo kan sukanya ngobras cantik, deep gitu. Ada lah ya longing kayak gitu ya. Ada, itu manusiawi lah. Iyalah. Ya. Jadi menurut gue jadi lo lebih enjoy your present time, being grateful apa yang lo punya sekarang, sharing sama teman-teman yang juga ada di sekitaran lo sekarang. Tapi by the way ngomongin sharing, gue dengar juga lo punya anak asuh ya, kayak you actually share that love ke anak asuh juga, bener nggak? Oke, so ini mungkin klarifikasi sedikit. Sebenarnya bukan anak yang gue asuh dari kecil ke gede sih sebenarnya. Anak-anak itu adalah anak-anak yang berprestasi yang gue kasih beasiswa. Right. Jadi gue tuh menyambung pendidikan lah anak-anak yang yang sebenarnya berprestasi tapi nggak mampu gitu. For me, instead of ngasih duit bantuan, gue lebih seneng ngasih sesuatu yang mereka akan pegang sampai kapanpun, yaitu knowledge. Kayak dikasih bekal. Iya gitu. Jadi gue masih mencari-cari anak-anak yang berprestasi tapi nggak mampu di luar sana. Mudah-mudahan ada yang nonton. Jadi bisa email ke kita. Tapi harus legit ya. Harus kita cek dari sekolahnya dulu gitu. Bener nggak ini anak berprestasi? Dan kalau memang dia benar-benar berprestasi, tetap bertahan prestasinya. I really don't mind nanti sampai SMP, sampai SMA, bahkan kalau memang dia benar-benar pokoknya I will belajarnya giat banget sampai kuliah pun I don't mind gitu loh. Iya, karena yang pernah terjadi gini deh gitu, kayak jadi ada beberapa contoh gitu dari 10 anak yang kasih beasiswa gitu ya, kan gue cuma minta dia harus top 5 lah gitu rankingnya, dalam artian tetap berprestasi ya. Kalau yang tadinya juara 1 ya tetap pertahanin di situ. Kalaupun turun ke 2 dan 3 ya nggak apa-apa, namanya kan kadang-kadang bisa susulan sama teman-teman yang lainnya. Yang sering terjadi adalah setelah dia tadinya berprestasi tapi dibantu, tiba-tiba jadi turun. Jadi nggak berprestasi lagi, jadi sekolahnya jadi turun, jadi merasa bahwa bantuan ini justru membuat mereka jadi ya udah dibantu lah, jadi gue nggak perlu kerja keras. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang akan gue cabut beasiswanya biasanya, gue nggak akan lanjutin. Jadi iya, lo juga ngajarin orang untuk bahwa bantuan lo ini adalah justru lebih buat memotivasi mereka supaya terus berprestasi, dan maksudnya ke depannya, di masa depannya mau ngapain gitu kan, membangun bangsa ini gitu kan. Bener, gue belum bisa terlalu banyak bantu yang lain-lain, ini sedikit yang bisa gue bantu yang semampu gue sih sebenarnya. Tapi menurut gue itu juga ya anak asuh sih, walaupun beda pengertian lah ya. Tapi lo tetap beda konsep, tapi lo tetap mengasuh mereka, ibaratnya mengasuh mereka dari aspek pendidikannya, which itu udah bagian besar banget dari anak kecil kan, maksudnya dari part of their growing up. Ya mudah-mudahan nextnya akan ada lagi sih. Apa sih arti cinta bagi seorang Luna Maya? Penasaran nih. Until today, kalau misalkan ada yang nanya sama gue, menurut lo cinta tuh apa ya? Kadang-kadang gue juga bingung deh. Apa itu cinta? Kompleks gitu kayaknya. Kompleks banget gitu. Karena di antara cinta tuh ada tipis banget sama kadang-kadang benci,
Ada kok nyesek ya gitu, kok ini kadang-kadang bikin berbunga, kadang-kadang bikin kita happy, kadang-kadang kita bikin nangis gitu, kadang-kadang mau berpikir gitu nih. Ya of course it's a chemical reaction yang terjadi dalam tubuh kita sehingga menghasilkan begitu banyak emosi ya. Tapi ya kadang-kadang bingung juga ya. It's a beautiful thing sih sebenarnya kalau kita melihat dari sisi yang indah gitu dan membuat kita jadi punya tujuan. Karena dicintai atau mencintai itu membuat manusia tuh punya tujuan dalam hidup mereka. Seperti seorang perempuan mencintai anaknya, tujuannya pasti membesarkan anaknya dengan baik, pengen lihat anaknya sukses. Jadi punya purpose in life yang mereka pengen achieve supaya love itu tetap berkembang, tetap expand, tetap menjadi cinta yang utuh gitu. Jadi kalau gue ngeliat cinta ya gue juga pengennya berkembang, expand, membuat gue menjadi lebih lebih baik lagi sebagai manusia. Purpose gue di dalam adanya di bumi ini lebih tajam lagi, lebih jelas lagi. Jadi menurut gue sih ya mungkin itu yang bisa gue jelasin, tapi secara spesifik gue bilang cinta itu apa, gue sampai detik ini juga gue masih belajar dan selalu mencari tahu gitu loh. Love tuh apa sih sebenarnya gitu, kayak there's so many emotion involved gitu. Gue jujur aja secara pribadi melihat seorang Luna Maya sebenarnya sosok yang full of love karena satu, lo tuh love diri sendiri, of course we are Virgo kan, jadi kan love diri sendiri itu udah pasti ya, dengan lo juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bikin diri lo juga mengaktualisasi diri, plus lo juga sharing that love ke teman-teman, termasuk ke tadi yang lo jelasin gitu ke anak asuh. That's love. Menurut gue love tuh lebih ke kayak energi yang keep the world going gitu. Setuju. Karena menurut gue tanpa love dunia ini nggak akan indah dan balance dan penuh damai sih menurut gue. I totally agree with kayak love itu satu energi yang akan membuat dunia ini berputar gitu loh. Dan energi mau itu negatif mau itu positif, it's still itu energi gitu loh. Energi yang membuat dunia ini menjadi begitu kompleks dan indah at the same time. Tapi membuat kita tuh setiap hari tuh tetap berpikir gitu, what's next gitu loh. Selalu we want that energy untuk selalu datang ke kita gitu. It attracts us untuk kayak do something like more. I think that's juga kecintaan kita terhadap sesuatu gitu, untuk kita tetap bergerak sih. So ya, gue setuju sih dengan pendapat lo itu. Kalau sama BTS tuh cinta apa, Beb? Jujur ya, gue juga. Kalau kita ngomongin BTS ya, langsung menerawang gue menerawang gila. Itu bentuk mungkin cinta, kekaguman gue terhadap sesuatu yang itu memang dipotret, diciptakan oleh satu sistem ya, we know it's business gitu loh. Tapi menurut gue juga mereka tidak akan nyampe sebegininya kalau mereka nggak punya that talent pertama, determination, konsistensi, dan juga ambisi yang besar dari personil-personilnya juga gitu. Dan itu yang membuat gue suka tuh bukan cuma they're not just pretty face and mereka jago dancing atau gimana, tapi untuk menjadikan orang mempunyai potensi sebesar itu tuh mereka itu given, they're given. Maksudnya itu seseorang yang of course nggak given langsung dikasih sama Tuhan gitu aja, tapi mereka tuh udah dipilih untuk jadi orang yang begitu besar, tapi kalau tidak ada kerja keras dari diri mereka sendiri nggak akan kejadian. Dan gue setuju banget, karena mereka pasti hard work kan, dari latihannya kan juga kayak orang gila kan. Maksudnya semua tuh adalah buah dari kerja keras mereka gitu, manajemen yang bagus, mereka juga tekun dan juga emang punya talent dan karisma dan segala macam. Jadinya bikin orang adore. Iya, dan star quality itu ada di situ, dan itu yang membuat gue tuh belajar bahwa industri itu bisa sebesar ini, segila ini kalau kita punya support system, talent, dan semua kombinasi yang tadi kita bicarakan menjadi satu.
dan mempunyai orang yang bekerja di ring mereka itu juga orang-orang yang punya spirit dan apa ya, etika kerja yang luar biasa juga. Jadi itu yang membuat gue kagum awalnya gitu, karena begitu banyak hal yang gue kagumin gitu. Terus akhirnya gue berusaha mencari tahu mereka gitu, terus sebagai manusia mereka individunya seperti apa dan kayak gimana. Ya gue mengagumi bahwa wow, gila ya gitu, karena gue orangnya juga suka dengan sesuatu orang yang punya goal, dengan cita-cita yang tinggi, ambisius. Gue suka gitu bahwa kita kan selalu pengen, as a human being we always want to be more gitu loh, selalu pengen step up gitu. Dan gue seneng ngeliat mereka itu membuat gue termotivasi bahwa wow, limitation manusia itu nggak punya limitation kalau mereka benar-benar mau. Jadi itu tuh yang membuat gue jadi kayak kagum gitu. Dan gue dengerin liriknya, gue dengerin bagaimana mereka bercerita, literasi mereka, membuat album, membuat narasi dari album mereka, dari lirik-lirik mereka. Dan itu membuat gue kagum bahwa they're actually very smart gitu loh, sangat pintar. Dan gue suka yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi lo adore dan starstruck, akhirnya lo terlena. Bisa bayangin gak sih seorang Luna Maya starstruck? Dimana biasanya orang-orang kayak starstruck ngeliat seorang Luna Maya, dia sekarang starstruck ngeliat BTS. Iya, sebenarnya karena gue lebih mungkin karena gue bener-bener mendalami gitu, bukan sedalam apa enggak juga, tapi gue cari tahu gitu. Dan itu yang membuat gue kagum lah gitu. And I like that gitu. Karena gue nggak mungkin ngefans sama orang yang nggak bisa kasih gue kalau cuma ngefans karena ganteng, oh bisa nyanyi, gue nggak segitunya sih. Tapi kalau orang itu bisa ngasih ada nilai, sesuatu ya itu orangnya gitu ya. Harus ada nilai plusnya. Lo bawa apa, faedahnya apa, terus lo tuh isinya apa gitu kan. Itu setuju banget, karena gue tahu isinya apa dan isinya tuh bikin gue juga tambah pinter dan berfaedah. Jadi gue tambah kagum sih. Dan tambah ingin memiliki ya, Bo. Ingin memiliki. By the way, ngomongin ingin memiliki nih, kan being single atau belum married lah ya gitu, di usia yang cukup dewasa ini, lo ngerasa gak sih ada tekanan dari masyarakat atau dari lingkungan sekitar lo? Biasanya sih tekanan lebih banyak dari masyarakat sih gitu, dari lingkungan yang mungkin nggak terlalu sekitar gue, tapi lebih kepada orang-orang yang nggak kenal kali ya komen-komen netizen segala macam. Ya mungkin kalau dari keluarga dari sisi bokap gue yang Indonesia, tapi kalau dari nyokap gue biasanya mereka ya bule agak lebih cuek kali ya, agak santai ya, lebih ya urusan lo deh gitu. Tapi ya gue menganggap itu awalnya itu tuh kayak gila ya, nggak sopan banget, gila kok ikut campur ya, emang lo pikir gue juga mau kayak gini? Nggak mau juga kok gue kayak gini. Lama-lama curhat. Pasti gue juga nggak mau kayak gini gitu loh. Tapi kalau kayak gini kejadiannya mau gimana? Masa gue harus ngapain gitu? Jadi ya gue cuma awalnya tuh kayak aduh ini orang gimana ya ngejelasinnya ya? Emang dia pikir kawin tuh segampang itu gitu? Akhirnya biasanya gimana lo ngerespon mereka? Ya gue cuek sih, maksudnya gue nggak respon, tapi akhirnya gue coba berpikir dan shift mindset gue. Oh sebenarnya itu adalah bentuk kasih sayang mereka, bentuk keprihatinan mereka. Karena kalau perhatian gue sama seorang Luna Maya. Karena kalau gue selalu liatnya kayak itu apa sih orang sok tahu itu gini, gue jadi ikut negatif gitu. Tapi kalau gue shift cara berpikir gue gitu, itu mungkin sebenarnya mereka perhatian tapi tidak tahu cara yang tepat untuk menyampaikan bentuk perhatian mereka. Kadang-kadang kan orang nggak seberuntung kita yang bisa mengerti common sense. Kan nggak semua orang dilahirkan dari keluarga yang mengajarkan itu, bagaimana tata krama, sopan santun yang baik gitu. Mungkin menurut mereka itu sesuatu hal yang biasa. Tapi kan sebenarnya ya bukan salah mereka juga, karena mungkin mereka tidak pernah terekspos bagaimana bersosialisasi yang baik untuk
berbicara masalah pribadi, apakah itu lancang atau tidak, mereka kan nggak pernah dapat knowledge itu gitu loh. Iya. Dan kita kan tinggal di Indonesia ya, maksudnya perspektif orang sini atau normanya kan orang tuh harus berkeluarga, harus menikah, ibaratnya kayak gitu. Jadi mungkin juga ya mereka maksudnya sekedar mengingatkan atau kayak gimana lah gitu, cuman jatuhnya keluarannya jadi kayak nggak sopan, apa ya, agak crossing the line gitu lah ya. Gitu. Tapi sebenarnya kan ya makanya gue bilang gue tidak akan menganggap itu salah mereka, karena mereka nggak punya pengetahuan bahwa itu tuh nggak baik gitu, itu nggak sopan gitu. Ya kemarin gue cerita, ingat nggak sih bahwa gue ikutan si course ini, Science of Wellbeing. Mungkin orang juga banyak yang nggak nge bahwa sebenarnya tuh dari riset ya menentukan bahwa orang yang married itu cuma lebih happy di 2 tahun pertama, sementara di tahun ketiga dan selanjutnya tuh sebenarnya kalau dilihat dari tingkat happiness-nya sama aja orang yang married sama yang belum married ibaratnya. Cuman kan persepsi orang-orang tuh kayaknya kalau berpasangan, true love itu seolah-olah membuat kita tuh happy atau complete gitu. Ya karena mungkin padahal enggak juga. Padahal sebenarnya secara emosi sama aja gitu. Sama aja, mau berpasangan mau enggak sama aja. Indian akan sama aja gitu. Mungkin kenapa bisa dibilang 2 tahun bahagia gitu, ada karena ada honeymoon periodnya gitu. Honeymoon phase ya, say. Lagi indah-indahnya rasanya. Padahal sebenarnya mau dia menikah, mau pacaran, ya namanya chemical reaction itu sama aja, jadi tidak membedakan bahwa oh yang menikah lebih bahagia, yang tidak menikah lebih bahagia. Benar. Karena norma yang ada di society kita mengatakan normalnya seperti itu, jadi seakan-akan kebahagiaan yang benar tuh kayak gitu. Padahal secara emosi, dan ini riset ya yang bilang ya, bukan cuma Luna Maya dan Dena Rahman ya. Kita belajar ini science gitu. Asli. Kita saking pengen tahu, jadi kita bener-bener cari tahu. Asli, gue tuh suka menganalisa, gue cari tahu, gue nonton YouTube, gue baca apa segala macam. Jadi sebenarnya ya riset-riset itu mungkin ada benarnya. Secara emosi akhirnya sama aja gitu. Jadi kadang-kadang orang yang bilang gitu, iya dia pacaran, baru pacaran aja putus aja kok heboh banget, gimana nikah. Padahal mau nikah, mau pacaran mau nikah, secara emosi sama aja loh rasanya. Orang jatuh cinta, nikah dan nggak nikah sama aja. Orang yang patah hati dan bercerai, rasanya sakitnya juga sama sih. Gitu. Cuma mungkin yang membuat pernikahan itu jadi lebih sakit dan dalam mungkin karena ada keterlibatan 2 keluarga. Terus udah ada yang namanya pengeluaran secara finansial karena mungkin ada pesta, ada apa, terus mengundang banyak orang. Jadi ada sosial. Ibaratnya kayak emang itu kan institusi sebenarnya. Marriage itu sebenarnya lebih ke institusi sosial, di mana nggak cuma si pengantinnya aja 2 orang ini yang jadi satu, tapi juga keluarga, teman-teman, dan segala backgroundnya mereka juga jadi satu, kawin gitu kan. Benar. Dan apalagi kalau memiliki anak, pasti akan lebih rentetannya itu akan lebih ribet dan lebih panjang dan lebih menyakitkan. Tapi kalau secara kita bicara emosi, sains yang ada di dalam diri kita, mau dia menikah atau enggak, rasanya tuh sama loh. Sakit itu rasanya nggak ada yang beda dia nikah atau enggak sih. Asli, sakit ya sakit aja ya. Sakit aja gitu. Bahagia aja, happy aja. Bahagia aja, say. Ada nggak hubungannya sama sex education di Indonesia ini? Kan bisa dibilang kurang memadai lah ya gitu, kurang proper gitu. Dan banyak banget walaupun single dan belum berkeluarga, tapi kan sebenarnya pemahaman soal tubuh dan seksualitas dan relationship itu kan juga termasuk di situ. Menurut lo sendiri gimana? Ya ini berhubungan pasti erat dengan yang namanya culture dan agama dan budaya. Ya. Kalau di luar mungkin itu sudah menjadi pelajaran basic, kayak misalkan pengenalan anatomi tubuh, secara seksual dan segala macam, itu menjadi pelajaran yang basic karena kita sebagai manusia kita harus mengenal tubuh kita. Pastinya gitu. Untuk self love kan kita harus ngerti dong tubuh kita juga termasuk. Ya mungkin kalau menurut gue banyak benturan-benturan masalah kultur, budaya dan juga agama yang terjadi di Indonesia ini, karena kita memang orang timur, jadi ada yang bilang tabu, ada yang bilang banyak hal yang ditutup-tutupi, sebenarnya membuat
orang itu jadi semakin penasaran gitu loh. Kalau menurut gue ini berhubungan juga pada saat yang namanya nantinya arahnya ujung-ujungnya itu ada body shaming, bullying. Yes. Pada saat orang tua sudah mengekspos itu kepada anak dan mengajarkan kita terhadap bahwa pentingnya untuk mengenal tubuh sendiri dan bagaimana menghargai tubuh sendiri, mereka tidak akan melakukan itu ke orang lain gitu loh. Yes. Jadi runtutannya nanti akan ke situ, body shaming, bullying, harassment. Yeah. Pada saat itu sudah dipupuk dari kecil, kita nggak akan pernah yang namanya harass orang gitu. Misalkan ya cowok gitu, kadang-kadang mungkin sekolah gitu, maksudnya bercanda tapi colek gitu. Coleknya di bagian yang tertentu gitu. Kadang-kadang ada anak-anak yang suka jahil kan gitu di sekolah gitu. Padahal maksudnya bercanda, atau misalkan zaman dulu suka ngangkat rok gitu loh. Bercanda ngangkat rok terus mau lucu-lucuan tapi nggak lucu sebenarnya. Nggak lucu kan? Gitu, karena sebenarnya dia udah mengheras orang tersebut gitu, anak tersebut. Jadi dan kalau udah terheras gitu, terus udah gitu ada bulian-bulian kecil, itu jadi bisa kena ke mental. Yes. Ini dan sambungannya banyak banget ini. Benar-benar. Ini kayak jadi lingkaran setan yang tidak akan putus rantainya kalau dari masing-masing unit keluarga itu menutupi knowledge itu, menutupi informasi itu karena terbentur dari misalkan budaya, culture budaya, dan juga kita bicara agama. Kita tuh kayaknya ngelihat seorang Luna Maya bertumbuh sekarang ya, terus mencintai diri sendiri, full of love. Gue melihat lo sibuk berbisnis gitu kan, punya Luna Habit yang aku pakai hari ini, terus Nama Beauty lipstick ini juga aku pakai gitu kan. Gila, gue support banget. Thank you lo. Udah gitu lo punya YouTube channel, punya segala macam aktivitas, termasuk lo juga sering hiking lah. Dia tiba-tiba udah bangun subuh terus udah tiba-tiba di Sentul di mana gitu, benar-benar sibuk. Apakah itu cara seorang Luna Maya untuk meresapi energi positif dan melupakan yang negatif? Yeah. Menurut gue itu women empowerment. Thank you. I mean, I feel empowered juga ya. Gue lagi merasa full of energy. Gue merasa kayak I can do a lot of things and I'm proud of myself karena gue nggak mau terkungkung gitu, kayak terkungkung dalam suatu pemahaman yang kayak perempuan tuh harusnya begini aja, begitu aja. Gue nggak mau. Gue pengen expand diri gue. I want to make myself lebih berkembang lagi gitu. Karena ya gue saat ini ya masih bisa dibilang gue tidak punya tanggung jawab lebih untuk mengurus manusia lain. Gue belum punya anak gitu. Gue belum. Tetap ya balik lagi ya say. Iya gitu. Jadi kalau gue udah punya keluarga, of course gue punya tanggung jawab adalah mendidik, membesarkan anak gue, keluarga gue sebaik mungkin gitu. Karena memang gue belum ada tanggung jawab itu. Jadi energi yang gue punya sebanyak ini ya memang gue harus lampiasin ke diri gue dulu. Ya of course ke nyokap gue, ke kakak gue, apa segala macem. Tapi kan ya mereka di Bali, mereka jauh dari gue, tapi kan yang sisanya ini banyak kan buat diri gue sendiri gitu. I love being active gitu loh. Gue suka melahirkan sesuatu aktivitas yang baru, kegiatan yang baru supaya gue tuh tetap hidup gitu. Gue nggak mau di tua nanti gue nyesel gue nggak banyak melakukan apa-apa. Karena yang pasti gue percaya tua itu sebentar, muda itu sebentar, tua tuh lebih lama kalau umur kita panjang. Karena muda itu short. Ini gue udah 30-an. Tiba-tiba udah umur segini aja gitu, nggak berasa. Kemana gue pengen 20 lagi, boleh nggak sih? Sedangkan waktu gue umur 20 gue banyak main gitu. Kalau gue sepintar asli gue juga ngerasa kayak gitu. Gue kalau gue umur 20-an sepintar sekarang, mungkin dari umur 20-an gue akan kerja segila-gilanya, gue nikmatin hidup segila-gilanya. Everything yang gue punya knowledge sekarang ini gue bisa balik ke gue waktu umur 20-an, mungkin gue udah di mana kali, nggak tahu gitu. Benar. Tapi wajar. Tapi emang kan orang bilang kan 20-an itu adalah waktu buat kita tuh make mistake gitu. Ketika 30 baru deh kita
tahu apa yang kita mau jalanin gitu, dan karena kita punya pemikiran yang lebih matang, juga punya pengalaman yang lebih bisa jejrek gitu loh, jadi mantep ke depannya. Kita tuh udah punya fondasi, udah kelar nih yang kemarin-kemarin, udah banyak pelajaran yang kita dapat gitu kan. Ya, dan setuju banget gitu. Dan gue ngerasa waktu gue 20-an gue banyak banget ngelakuin kesalahan. Gue ngerasa gue bodoh, gue tolol, gue lost, bener-bener lost gitu. Tapi akhirnya dengan pengalaman, dengan banyaknya kejadian dalam hidup gue merasa itu membuat gue jadi jejak yang kayak lo bilang gitu. Gue punya banyak knowledge, gue punya banyak experience yang membuatku tuh berpikir, dan wow, hidup tuh menyenangkan juga ya kalau dipikir-pikir. Walaupun dengan begitu banyak peristiwa yang tidak mengenakan menurut orang lain, melihat gue tuh kayak oh my god, lo begini, lo begitu, lo begitu. Tapi that's my ride, that's my journey. I cannot change that. And I cannot menyesali itu. It's already part of my life. Itu menjadi bagian gue sampai kapanpun, dan gue harus menghargai journey gue, dan gue juga menghargai journey orang yang berbeda-beda. Jadi kalau gue ngeliat, makanya semakin kesini ya mudah-mudahan kita semakin dewasa dan lebih memahami dan mengerti. Pada saat kita lebih memahami dan mengerti, judgement kita terhadap orang lain itu akan lebih berkurang. Negativity itu akan berkurang. Kalau gue ngelihatnya gitu, gue nggak suka sekarang hal yang judgement yang kayak oh dia begini, dia begitu. No. Setiap orang punya journey masing-masing. Look at you now, like you've done a lot, you've achieved a lot, you are the person you are becoming right now gitu. Menurut gue achievement sih yang tadi gue bilang, it's women empowerment. Jadi it's amazing. I really like seeing you like this actually. Thank you. Gue bangga gitu. Kalau boleh tahu satu pelajaran yang paling berharga buat lo tuh apa sih yang lo ambil? Yang pertama dari semua yang gue tarik ke belakang dan gue lihat ini itu segala macam, dulu gue nggak tahu value gue itu apa. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu value kita tuh di mana dan apa. Tapi ya berjalannya waktu, beriringannya waktu, dan begitu banyak pengalaman yang harus kita tanam. Misalkan nanti kita punya seseorang apa segala macam atau bertemu, we have to know our value juga. Itu tuh penting banget gitu loh. Karena kalau kita tahu value kita akan menghargai diri kita gitu. Kadang-kadang egois tuh perlu gitu supaya kita punya pendirian. Kita punya sesuatu yang kita percaya, dan itu membentuk karakter kita, dan kita nggak akan gampang dipatahin sama orang gitu. Itu statement, itu bold gitu loh. Tapi at the same time gitu, gue belajar bahwa we have to ini juga untuk tetap hidup, alive gitu loh. Alive itu menikmati hidup, at the same time juga berani adventure gitu, dan berani bereksplor, berani belajar sesuatu yang baru gitu. Jangan suppress diri kita hanya karena banyak ketakutan dan banyak atau tidak adanya support dari orang atau dari keluarga. Tapi be free. Apapun yang kita mau, nikmatin aja, jalanin gitu. Dan yang terakhir kalau gue belajar sih ya responsible. Tetap bertanggung jawab. Kita boleh terlihat kayak wah bersenang-senang apa segala macam, kayak nggak mikirin orang lain, tapi tetap harus responsible, tanggung jawab. Tidak hanya kepada diri kita, tapi terhadap orang lain, society, terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi kita juga punya secara manusia itu utuh ibaratnya gitu. Pertanyaan terakhir nih, harapan seorang Luna Maya untuk Indonesia, masyarakat di Indonesia ini dalam melihat keragaman bentuk cinta dan hubungan, apa sih? Ada nggak? Kalau gue sih harapannya bisa lebih open minded ya. In the end, mau itu agamanya apa, warna kulitnya apa, mau dia apapun itu, mau dia laki-laki mau perempuan, atau yang
yang memilih untuk yang memilih untuk berbicara, speak up bahwa gue adalah ini, we have to respect that. Indian ini badan kita sama badan elu, badannya siapa sama kok, bentuknya manusia, daging tulang juga isinya, tapi kan yang membedakan itu pasti di sininya ya. Dan untuk bisa supaya ininya itu lebih bisa menerima diversity ataupun apapun lah itu namanya gitu, perbedaan gitu, ini juga harus diisi. Ini diisi dengan banyak keterbukaan terhadap informasi yang baik, yang bisa lebih membuat kita open minded gitu. Akhirnya ini juga akan tenang gitu, nggak akan gampang terprovokasi. Yes. Dan orang nggak akan tergampang terprovokasi, akhirnya yang ada cuma adem sih. Kita nggak akan damai gitu, damai. Jadi kita orang dengan masalah kecil disulut gitu nggak akan jadi api, karena mereka bisa lebih lebih coba untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang berbeda gitu. Jadi gue berharap sih nggak ada lagi diskriminasi terhadap gender, terutama terhadap agama yang minoritas, terhadap warna kulit gitu, dan atau terhadap satu suku ataupun ya strata sosial gitu. So ya pasti kan cita-cita orang semua bisa hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai. Tapi kalau gue ya diawali dengan coba value kita benar-benar tanemin bahwa we are worth it in every way. So yeah, I hope people can see that itu adalah bentuk cinta. Yes, that's so beautiful. Thank you. Kalau gue selalu bilang ya, atau punya prinsip itu apa-apa dilihat dari buahnya. Kalau buahnya itu peace, joy, love, itu pasti we did something right gitu. Dan itulah. Setuju banget. Dan mungkin menurut orang salah, tapi entah kenapa kita selalu selamat. Yes. Dan biasanya orang-orang yang selalu selamat dalam hal apapun pasti ada sesuatu yang dia lakukan secara baik dan benar, sehingga membawa dia ke tempat yang baik. Amin. Amin, say. Luna Maya, Virgoku, terima kasih banget. Thank you so much udah mau mampir, ngobrolnya seru banget. You are such an inspiration. Gue yakin juga teman-teman babyku di rumah pasti ngambil banyak banget tadi dari hasil obrolan kita. And kita sih berharap just keep inspiring and moving forward with your life, karena we are all at the end of the day equally different and equally beautiful. Exactly. I mean, we have our own purpose. I believe that 100% we are all equally beautiful and we are equally dicintai dan mencintai at the same time juga. Amin. Pasti dari atas ke kita untuk memberikan kita begitu banyak cinta, ya kita harus dari atas dan kita harus sebarin ke samping. Betul, aduh. Terima kasih Luna Maya, indah sekali. Thank you Dena dan semuanya teman-teman yang ada di situ, dan mudah-mudahan ya yang nonton juga diambil positifnya. Kalau ada yang salah, yang tidak sependapat, nggak harus diambil yang tidak sependapat, tapi ambil aja yang baik-baik menurut kita, menurut kalian juga. Well, I'm speechless. Those are beautiful words dari seorang Luna Maya. Sangat menginspirasi, dan mudah-mudahan teman-teman babyku di rumah bisa mengambil pesan moral dari obrolan kita tadi. Kalau gitu, saya Dena Rahman pamit dulu. Sampai jumpa di Baby Talk selanjutnya. Thank you for watching.